Tunggu, Pop. Jangan emosi dulu. Saya mohon jangan pergi. Ngapain saya tinggal di sini kalau suami saya mengkhianati saya di depan mata kepala saya sendiri? Pop, tunggu. Saya hilaf. Saya mohon, maafkan saya, Pop. Kata maaf saya udah habis buat kamu, Mas. Pop, tunggu. Saya mohon jangan pergi. Poppy. Pop, tunggu, Pop. Poppy. Poppy! Poppy! Suatu saat, saya akan rayu Agung sampai ke pergok Poppy. Pasti Poppy akan langsung minta cerai. Dengan demikian, saya akan menggantikan posisinya sebagai istri Agung. Dan saya akan menjadi ratu di rumah ini. Ku tersanjung. Tahu ya, Pak. Ini nggak bisa, Pak. Kenapa sih, Pak? Kayaknya lakernya, Pak. Terus gimana dong, Pak? Pakai taksi lain aja ya. Mana, Den? Pak, terus saya perlu bayar berapa? Sesuai aku, Pak. Makasih ya. Bagaimana, Gus? Tenang aja, Bos. Perempuan itu udah di tangan kami, Bos. Terus bagaimana nih, Bos? Bagus. Sekarang bawa dia ke tempat penyekapan kita yang dulu, ya? Oke, Bos. Akhirnya ketangkap juga dia. Kuncinya mana? Apaan? Kuncinya mana? Bukan sama lu tadi? Enggak, malu lagi. Oh, bentar. Iya. Tuh kan, gue bilang juga apa? Kamu kira kamu bisa lepas dari tangan saya? Hah? Rupanya kuatnya terlalu kecil buat kamu. Kabur, ha? Papi boleh menangkap saya. Tapi nanti giliran Papi ditangkap polisi karena saya sudah telepon Bobby. Biar dia lapor polisi. Bobby, dengar. Justru dia beritahu kepada saya kemana kamu pergi. Tidak mungkin, itu bohong. Karena kamu nggak ada apa-apanya dengan dia.
Sekarang dia udah bahagia dengan Mia. Dengar? Dengan Mia. Benar. Dengan kematian kamu, seluruh sejarah noda kegelapan daripada Bobby akan hilang. Hah? Tidak akan lagi noda dalam keluarga Suryo di Broto. Aduh! Jangan kabur lu! Saya bukan maling. Justru saya mengajak perempuan maling ke rumah ini. Alah, alasan. Dia ini pasti maling yang pura-pura lagi nyari maling. Ra, kamu telepon polisi sekarang. Jangan. Saya akan pergi. Tapi izinkan saya untuk mencari perempuan itu di sini. Nggak bisa, enak aja. Ra, kita telepon polisi sekarang. Yuk. Jangan. Sudah. Saya akan pergi. Ya. Ayo cepat pergi. Ibu lagi dikejar-kejar oleh orang jahat. Orang jahat? Kamu jangan takut. Ibu bukan orang jahat. Kita lapor Oma dan Tante Ira aja yuk. Jangan bilang sama Oma. Karena orang jahatnya ada di ruang tamu. Nanti kalau ibu keluar ruangan ini, ibu pasti ketangkap. Kalau ibu ketangkap, ibu pasti disakiti. Tolong, jangan ya. Dasar perempuan udah tua jadi maling lagi. Ira, cepat geledah, Ra. Siapa tahu dia udah sempat nyuri barang-barang kita. Ayo, kamu ambil apa? Saya bukan mencuri. Sumpah, demi Allah. Kalau udah maling aja. Jangan sebut-sebut nama Tuhan. Mana ada maling mau ngaku? Hah, udah ketangkep basah masih mau ngeles juga. Ira, seret dia, Ra. Berarti orang yang tadi itu nyari perempuan ini. Oh, ayo beri! Jangan kasar dong. Kan kasihan ibu itu. Apa? Benar, Bu. Orang itu penjahat. Dia akan menyakiti saya. Apa kamu? Maling! Bener-bener. Tante udah bilang, berapa kali kalian jangan suka masuk campur urusan orang tua? Hah? Sekarang kalian sini. Saya jalan. Ayo. Aduh, Bos. Udah saya cari kemana-mana tidak ada kayaknya nih, Bos. Percuma kalian cari. Saya yakin perempuan itu ada dalam rumah ini. Kalau gitu kita tangkap saya. Jangan. Saya kan udah di dalam. Yang punya rumah anggap saya itu maling. Dia akan lapor ke polisi. Ya, terus gimana, Bos? Begini aja, kita pergi aja. Ya, yuk. Oke. Bos, di dalam ada suara ibu tuh, Bos. Jangan-jangan suara perempuan itu, Bos. Sekarang kamu bisa cepat-cepat. Oke, coba kau mintip. Oke. Bagaimana? Percuma, Bos. Perempuan itu udah nggak ada di dalam. Terus suara siapa yang ribut-ribut itu? Saya tadi lihat anak kecil sedang dimarahi tantenya atau ibunya, nggak jelas lah itu, Bos. Sialan perempuan brengsek itu. Kemana larinya dia?
kasih pelajaran, Ma. Kalau nggak semakin hari semakin meluncang. Iya. Rah, coba kamu lihat ke depan. Siapa tahu orang yang tadi masih ada. Kita serahin aja perempuan itu ke dia. Sebentar, Ma. Ku tersanjung. Mudah-mudahan polisi bisa membantu mencarikan adik saya. Ya Allah, kuatkanlah batinku untuk menahan segala derita ini, ya Allah. Saya masih tetap ingin pulang ke rumah semata-mata hanya demi anak-anak saya, ya Allah. Kuatkanlah diriku, ya Allah. Arahnya kemana, Bu? Kita lurus aja, Pak. Nanti mentok belok kanan ya. Baik, Bu. Pikir hari ini kamu bisa bebas, itu karena saya sudah muak berurusan dengan perempuan menjijikkan macam kamu. Sekarang kamu keluar. Ayo keluar. Udah, saya keluar. 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 Ayo, pergi. Pergi. Maling keluar. Ayo pergi. Pergi. Curi sih. Masuk rumah orang pergi. Awas masuk rumah orang kamu ya. Ayo pergi. Pergi. Coba lihat, ada istri yang tukang selingkuh yang hari ini mau melihatkan kesan baik dengan pulang sore-sore. Lihat aja, Ra. Jangan heran kalau nanti anak perempuannya bakal jadi perempuan malam kayak mamahnya. Aku Reza. Ngapain kamu pakai nanyain anak-anak kamu? Toh kamu juga nggak becus ngurusin anak-anak kamu. Saya nih di rumah pusing mikirin mereka yang bandel-bandel itu. Makanya saya kunci aja mereka di dalam kamar mandi. Mana kuncinya? Mana kuncinya? Heh, perempuan sialan. Tutup mulut kamu. Kamu jangan berani membentak-bentak sama ibu saya. Ada apa nih ribut-ribut? Mas, anak-anak kita dikunci kamar mandi, Mas. Ma, kenapa anak-anak dikunci dalam kamar mandi? Hari, dengar dulu penjelasan Mbak. Mbak dan Mama justru melindungi anak-anak kamu dari pencurian tadi masuk ke rumah ini. Sekarang Mbak mau tanya, tugas siapa yang menjaga anak-anak kamu, hah? Kemana istri kamu? Bohong! Bohong? Kamu tahu nggak? Si bodoh Danda Dinda itu malah menyembunyikan pencuri itu di dalam kamar mereka. Untung Mama sama Mbak Ida segera tahu. Kalau nggak, anak kamu mungkin sudah... Ma, cukup! Mana kunci? Di kantong. Danda, Dinda. Sayang, apa benar tadi ada pencuri masuk kamar kalian? Emang bener, Ma. Tapi dia bukan pencuri. Iya, Mam. Maafin Mama ya sayang, Mama pulangnya terlambat. Tadi Mama harus ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan adik Mama. Alah, alasan. Bohong dia, Har. Dia pasti pergi menemui laki-laki hidung belang. Sampai anaknya sendiri aja nggak sempet dia urus. Sudah, Ma. Cukup. Anak-anak, kita ke kamar ya. Sebelum si Mukhtar berbuat
tindak. Saya akan cincang dia dengan ini. Dinosaurus mau dibuayain, nggak bisa. Kuncinya sudah sama Aa, Yayang. Yayang nggak bisa kemana-mana. Mendingan Yayang bobo sama Aa. Ya, ayo. Ayo Yayang. Ayo sini. Sini Yang. Gak mau. Nggak mau? Kalau nggak mau, saya lempar ini. Nancep di dadamu. Mati kamu. Jangan. Kalau gitu, sini dong. Bobo sama Aa. Yuk. Saya mau. Tapi saya takut sama suami saya. Pinjam kuncinya ya. Saya mau keluar. Nggak bisa. Kalau kamu nggak mau, terserah. Berarti kamu di kamar ini terus sama Aa. Sehidup semati. Nggak makan, nggak minum. Indahoy terus. Asoy. Ya. Saya mau. Tapi tolong saya. Tolong apa? Tolong baju saya dirobek-robek. Dirobek-robek? Apa maksudmu? Supaya suami saya nggak marah dan supaya saya nggak kesalahan. Oh gitu. Boleh. Robek. Yang mau dirobek yang mana ya, Yang? Ini aja. Yang gitu? Iya. Jangan pakai itu, jangan pakai gigi. Pakai itu aja. Sudah robek. Sekarang Aa minta cium ya Yayang ya. Kamu mau telepon siapa? Hah? Saya mau telepon polisi. Polisi? Halo, Pak Polisi, halo, Pak Polisi. Tolong saya, Pak Polisi. Ada percobaan perkosaan, saya korbannya, Pak Polisi. Saya tinggal di Jalan Mawar nomor 8 daerah Kebayoran, Pak Polisi. Tolong, dia selalu menyerang saya. Dia masih menyerang saya, Pak. Cepat, Pak. Cepat, Pak, ke sini, Pak, cepat. Untung saya ada akal. Kalau enggak, habis saya. Ku tersanjung.
dengan Mia. Dengar? Bobby dengan Mia. Benar. Dengan kematian kamu, seluruh sejarah noda kegelapan daripada Bobby akan hilang. Hah? Tidak akan lagi noda dalam keluarga Suryo Broto. Sekarang begini aja, supaya Bobby yakin bahwa saya diculik, kamu pukul di sini. Wah, yang bener nih bos. Pukul aja. Oke, saya pukul bos ya. Ya. Cuma segitu aja. Emang kau bencong? Pukul yang bener dong. Serius bos ya? Iya. Saya pukul bos. Iya. Sorry bos ya. Mas, keadaan Ibu Mas gimana? Sampai saat ini belum ada perkembangan. Mas, ini kan udah malam. Kita tidur yuk. Kamu tidur duluan deh. Nanti saya nyusul. Saya masih banyak kerjaan. Mas, itu kan bisa diselesain besok. Yuk. Mas, saya bikin minum dulu ya. Nggak usah. Biar saya yang buat aja ya. Jangan dong, Mas. Saya yang bikin minuman aja ya. Saya kan istri, Mas. Mas tunggu sini, saya bikin minum dulu ya. Wah, gawat nih. Saya harus cari akal supaya jangan sampai terjadi. Siapa sih? Ini buat Denny, ini untuk saya. Denny, saya. Ini Mas minumannya? Saya ke toilet sebentar ya. Iya, tapi minum dulu dong. Mas maunya kayak gitu. Sekarang kita buat beda ya. Tangannya disilangin, terus Mas minum sendiri. Habisin dong, Mas. Gimana? Enak kan minuman saya? Saya ke toilet sekarang ya. Jangan lama-lama ya, Mas.
Ku tersanjung. Mas, kok tidur di sini sih, Mas? Iya ya. Kok saya tidur di sini? Mungkin Mas kecapean tidur di sini karena habis ngebahagiain saya semalaman. Kok Antika ngomong seperti itu ya? Jangan-jangan saya sudah benar-benar melakukannya. Mas kenapa sih? Nggak apa-apa. Saya keluar duluan ya. Tante. Femas, ngapain kamu di sini? Iya, Tante. Saya sengaja di sini buat tunggu Tante. Tante, saya mau ngomong sama Tante. Mau ngomong apa kamu? Saya cuma mau nanya, kenapa sih Tante kok sekarang suasananya jadi beda, nggak kayak yang dulu? Emangnya ada masalah apa, Tante? Mendingan kamu ngomong aja deh. Kamu tanya sama papa kamu. Papa saya? Memangnya ada apa dengan papa saya, Tante? Ada apa? Kamu kira papa kamu tuh orang baik-baik ya? Emang papa saya salah apa, Tante? Mendingan kamu nggak usah banyak tanya. Sekarang kamu tanya ke papa kamu, apa yang dibikin sampai sehingga tante nggak mengizinkan kamu untuk main lagi sama Abel. Kamu ngerti? Kamu tanya sekarang sama papa kamu. Sayang, kasih aja yuk. Mamanya Abel, Ma. Dia bilang kalau papa itu bukan orang yang baik-baik, Ma. Masa sih mamanya Abel ngomong gitu? Iya, Ma, betul. Tapi emang benar, papa itu bukan orang yang baik. Enggak lah sayang, nggak usah dengerin mamanya Abel. Mungkin dia lagi ada masalah, kamu jadi kena getahnya. Tapi, Ma, Novel bingung. Dia itu bicara serius banget, Ma. Udah gitu ketus lagi. Femas kenapa? Nggak tahu Mas, tiba-tiba dia pulang dalam keadaan nangis dan dia cerita sama saya kalau habis ketemu sama mamanya Abel. Dia bilang, mamanya Abel bilang kalau Mas bukan orang baik. Bisa-bisanya ya mamanya Abel bilang seperti itu. Saya juga nggak tahu Mas. Pi, Pan. Papi nggak apa-apa, Pi? Nggak apa-apa, Bob. Itu kenapa, Pi? Kok memar? Papi dipukul penculik papi. Tapi, Pi, kalau memang dipukul, kenapa kacamata papi utuh? Begini, Bob. Waktu papi buka kacamata, penculik itu mukul papi. Terus bagaimana caranya sampai papi bisa kemari? Penculik itu melepas papi. Papi kasih uang saham mereka. Semua uang papi yang ada di bank habis dikuras mereka. Sekarang papi udah nggak punya uang. Ya sudah. Papi jangan mikirin masalah uang. Uang masih bisa kita cari, Pi. Iya. Yang penting papi selamat sampai ke sini. Ya, Pi ya? Iya, Bob. Di samping itu saya juga masih merasa sedih karena harus kehilangan Indah. Papi istirahat sekarang ya. Iya. Saya juga mau istirahat, malah saya sakit, Pi. Iya, Bob.
Asal kamu tahu, kamu akan papi bikin kehilangan Indah selama-lamanya. Karena sampai kapanpun, kamu tetap harus menjadi anak papi selamanya. Erwin, you jadi kan nganterin Ayah ke hospital hari ini? Saya nggak bisa, Meling. Tapi you promise kan sama Ayah, hari ini you mau nganterin Ayah ke hospital untuk ngecek Ayah punya kandungan. Saya tadi pagi baru dapat kabar mendadak dari kantor kalau saya ada meeting mendadak. Jadi saya nggak bisa. Sebentar aja lah. Saya nggak bisa, Meling. Kalau saya bilang saya nggak bisa, itu artinya nggak bisa. Ngerti? Ku tersanjung. Loh, kamu kenapa? Ewing, Ewing. Iya, Erwinnya kenapa? Ewing bohong sama Ayah. Dia bilang hari ini dia mau nganterin Ayah ke hospital untuk ngecek Ayah punya kandungan. Tapi dia malah lebih pentingin urusan kantornya. Ayah tahu dia sengaja bikin kayak ini supaya Ayah stres, supaya kandungan ini ntar keguguran. Ayah tahu dia nggak mau Ayah punya baby. Dia hanya mau punya baby dari Indah aja, makanya dia mau biar Ayah gugurin aja kandungan ini. Erwin? Erwin, kalau kamu mau menggugurkan kandungan si Meling, lebih bagus kamu gugurkan itu anak haram yang ada dalam kandungan si Indah itu. Siapa yang mau menggugurkan kandungan, Ma? Erwin nggak ada maksud begitu. Kamu pikir Mama tidak tahu? Apa maksud kamu membuat si Meling itu stres? Kamu bikin tingkah macam-macam sampai dia tidak kuat, dia stres supaya kandungannya gugur. Kamu tahu, cucu Mama itu yang dalam kandungan dia itu. Dia itu adalah penerus keluarga besar kita. Apa kamu tidak suka kalau si Meling itu hamil? Ma, dengar ya, Ma. Erwin sama sekali tidak berniat mau membuat Meling stres. Apalagi sampai membuat dia keguguran. Jangan bohong. Itu bayi di dalam kandungan si Meling itu anak kamu, anak darah daging kamu yang sah, bayi yang lahir dari pernikahan yang sah. Bukan seperti anak haram yang ada dalam kandungan si Indah itu. Mama tidak pantas bicara seperti itu. Kenapa kamu marah kalau Mama bilang pelacur ke Indah sampai kamu menyalahkan kata-kata Mama? Erwin harus gimana lagi supaya bisa membuat Mama percaya sama Erwin? Pikir ya, Win, apa yang sudah dilakukan perempuan itu? Merayu kamu sampai kamu tergila-gila, terus dia main-main dengan laki-laki lain sehingga dia menikah. Apa itu bukan namanya pelacur? Dari pelukan laki-laki yang satu berpindah ke pelukan laki-laki yang lain sampai dia sekarang hamil. Erwin, kalau kamu masih mau membiarkan perempuan itu menghancurkan kehidupan kamu, Mama tidak rela. Kenapa Mama selalu menyalahkan Erwin? Padahal Erwin sama saya tidak ada hubungan lagi dengan Indah. Kalau emang ibu berdua nggak pernah berbuat, kenapa dia bisa hamil? Erwin, kalau kamu masih mau membela pelacur itu, kamu boleh angkat kaki dari rumah ini. Apa maksud Mbak bilang ke anak saya kalau papanya bukan orang baik?